سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai azan. Saudaraku, azan adalah merupakan seruan yang mulia. Yang melakukan azan itu namanya muazzin, untuk mengingatkan kepada orang-orang yang sedang bekerja, yang sedang beraktivitas dalam mencari nafkah atau berkegiatan lainnya, mengingatkan bahwasanya waktu sholat sudah masuk. Dalam keseharian kita mendengarkan seruan azan ini sebanyak 5 kali. Tentu kita sangat hafal dengan lafaz-lafaz azan ini. Coba kita perhatikan dan dengar, kita simak baik-baik seruan di masjid. Salah satu kalimat seruan azan itu adalah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Kemudian ada lagi kalimat la ilaha illallah. Dalam dua kalimat ini sering sekali terjadi kesalahan mengucapkannya. Sekarang mari kita perhatikan baik-baik kalimat azan ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Dan yang terakhir, lafaznya adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Saudaraku, kita semua mengetahui arti dari la ilaha illallah, yaitu tiada Tuhan selain Allah. Kalimatnya adalah la ilaha illa Allah, tiada Tuhan kecuali Allah. Illa artinya kecuali. Nah, pada beberapa tempat kita sering mendengar kalimat la ilaha illallah, atau dalam iqamah kadang kita mendengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Perhatikan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Semestinya asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Perhatikan yang terakhir, la ilaha illallah. Ada huruf illa di situ. Saudaraku, ketahuilah apabila kalimat illa berganti menjadi ila, dan artinya sangat fatal sekali. Baik, coba kita perhatikan. La ilaha illallah artinya tiada Tuhan Allah. Dan apabila illa itu tidak ditasydidkan, contoh misalnya la ilaha illallah artinya tidak boleh bertuhan kepada Allah.
atau janganlah bertuhan kepada Allah. Sangat jauh sekali. Oleh karena itu, kepada para muazin, ini satu hal yang harus sangat diperhatikan, yaitu kalimat illah. Jangan sampai niat hati untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala malah menjadi merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah begini, bagaimana Allah tidak murka di suatu kampung diserukan jangan bertuhan kepada Allah, jangan bertuhan kepada Allah dengan kalimatnya la ilaha illallah. Sehingga kalau Allah murka hanya kalimat itu yang terdengar satu kampung tersebut, bagaimana kampung itu bisa makmur? Bagaimana kampung itu bisa sejahtera? Sementara Allah dalam keadaan murka karena menyerukan jangan bertuhan kepada Allah. Oleh karena itu, saudaraku muslimin dan kepada para muazzin, ini tolong diperhatikan agar mentasydidkan huruf illa yang artinya kecuali, jangan menggunakan ila artinya kepada. Demikian saudaraku, semoga ini bermanfaat dan menjadi perhatian kita bersama tentunya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.